berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, Lover yang dikasih oleh Tuhan Yesus, senang boleh bersama-sama kembali dengan saudara dalam program Rest and God malam hari ini. Saudara-saudara, setelah kita melewati semua aktivitas kita sepanjang hari ini, mungkin kita secara fisik menjadi capek, kita butuh beristirahat, tetapi agak sulit untuk beristirahat karena ada berbagai permasalahan yang masih jadi pikiran kita ini, masih membuat kita stres, membuat kita nggak bisa langsung tidur. Saat yang terbaik ketika kita sedang mengalami keletihan baik secara fisik maupun secara psikis seperti ini adalah hampiri hadirat Tuhan. Kita akan membawa semua pergumulan kita, semua beban di jiwa kita kepada Dia, karena kita percaya dalam hadiratnya kita akan menemukan kelegaan, ketenangan, sehingga kita bisa beristirahat dengan baik. Ingat selalu apa yang Tuhan Yesus katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bukankah ini sebuah janji yang indah? Oleh sebab itu mari hampiri Dia dengan korban syukur kita lewat pujian penyembahan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami bersuka cita karena kami tahu tempat pelarian kami yang terbaik ketika kami sedang tertekan, ketika kami sedang stres, berbeban berat. Tempat terbaik itu adalah hadirat-Mu Tuhan. Di mana kami boleh menikmati hadirat-Mu, di situ kami akan mengalami ketenangan, kami akan mengalami kelegaan. Karena Engkau memberi kami kekuatan yang baru, Engkau memberi kami damai sejahtera yang melampaui segala akal. Kami hampiri Engkau Bapa, kami persembahkan pujian penyembahan kami yang terbaik. Kami sangat percaya ini waktu di mana Tuhan akan memberi kami sukacita besar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan. Malam ini saat yang indah, di mana kami mencari wajah Tuhan. Kami mau memuji Tuhan dengan segenap hati kami. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah
indah, kasih-Mu Yesus yang menjamah hati kami, yang memberi kekuatan. Terima kasih Bapa. Oh, haleluya Lord. Biar setiap kami malam ini Tuhan, kami datang dengan hati yang haus akan kasih-Mu Bapa. Kami rindu Roh Kudus-Mu mengalir, memenuhi setiap kami malam ini Tuhan. Sebab itu hati kami menyembah-Mu, memuji-Mu, Allah yang kudus, Allah yang mulia, Allah yang ajaib, Allah yang setia, Allah yang agung. Kami menyembah-Mu Tuhan. Oh haleluya. Sebab hati kami bersuka, hati kami mau bersorak di dalam-Mu. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih. Haleluya. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Saudara-saudara, sebelum kita sharing firman Tuhan saat ini, saya akan membacakan dulu satu permohonan doa. Pak Pendeta, doakan saya agar bisa mengampuni saudara-saudara ipar saya. Selama ini saya yang mengurus kedua mertua saya, mereka tinggal di rumah kami. Sebulan lalu ayah mertua saya jatuh, kakinya patah, adik dan kakak ipar marah dan menganggap saya tidak peduli dengan orang tua. Padahal sehari-hari sayalah yang mengurusnya. Mereka belum tentu juga sebulan sekali menengok ke rumah kami. Ini satu pergumulan yang banyak terjadi ketika orang tua itu sudah usia lanjut dan memang harus anak-anaknya yang mengurus. Makanya ada orang bilang ketika anak-anak kecil, satu ibu bisa mengurus 5 anak tanpa mengeluh, walaupun capek akan mengurus sedemikian rupa. Tetapi ketika seorang ibu atau ayahnya menjadi tua, anaknya 5 itu selalu merasa kurang waktu untuk mengurus 1 ibu atau 2. Ayah ibunya ini enggak ada waktu dan mereka sepertinya begitu sibuk tidak bisa mengurus. Padahal mereka lupa waktu kecil 5 anak diurus bersamaan. Orang tuanya bisa. Ini problemnya berarti bukan sekedar bisa atau tidak, mau atau tidak. Sebuah keluarga ikatannya itu akan terlihat ketika ada masalah seperti ini. Ketika ada pergumulan, apakah
anggota keluarga itu kompak atau tidak. Bukan ketika semuanya senang-senang saja. Ketika ada pesta, semuanya datang dan semua langsung pengen tampil, pengen kelihatan. Tetapi ketika ada masalah, semuanya jadi sibuk semua. Seringkali itu kan terjadi. Padahal salah satu tujuan kenapa Tuhan kadang-kadang izinkan ada pergumulan, ada masalah dalam keluarga kita. Tuhan ingin membangun kembali ikatan dalam keluarga kita supaya jadi semakin kuat. Tetapi sayangnya banyak orang tidak menyadari dan gagal untuk melewati proses itu dengan baik. Pak Heru, karena ini berhubungan dengan ikatan keluarga yang sedang menghadapi masalah, bagaimana sikap yang baik dan yang benar ketika keluarga itu sedang mengalami masalah? Gitu, Pak. Kita akan lihat satu contoh yang menarik dari keluarga Pak Yakub. Kan banyak sekali masalah-masalahnya nih Pak Yakub itu ya. Kemudian sampai pada ketika musim kekeringan yang luar biasa di tanah mereka. Mereka akhirnya pergi ke Mesir. Itu saat dimana sebenarnya Tuhan memulihkan ikatan keluarganya Yakub nih. Karena sebelumnya kan kacau balau sekali ya. Bahkan sampai adiknya sendiri dijual oleh saudaranya. Berarti memang hubungannya sangat rusak sekali. Tetapi ketika alami situasi yang begitu berat, di situ ternyata hubungannya dipulihkan dengan baik, termasuk persaudaraannya. Kita buka Alkitab kita dari Kejadian pasal 44. Kalau kita baca secara lengkap ayat 1 sampai 17, kita bisa mengerti bagaimana ujian itu dilakukan. Yusuf yang selama ini jadi korban dari kejahatan saudara-saudaranya, dia dijual kemudian harus ke Mesir seorang diri sebagai budak di penjara, mengalami situasi yang sangat sulit sekali. Tetapi ketika dia akhirnya Tuhan izinkan jadi orang kedua di Mesir dan saudara-saudaranya datang untuk minta bantuan logistik gandum yang mereka nggak punya, dia bisa berikan. Tetapi Yusuf yang karena dia mungkin posisinya sudah sangat tinggi dan penampilannya berubah, saudara-saudaranya kan nggak tahu kalau ini Yusuf. Dia ingin menguji bagaimana saudara-saudaraku ya, apakah mereka masih saling membenci, menyelamatkan diri kalau ada masalah, atau mereka sekarang sudah saling melindungi, saling menjaga satu sama lain. Makanya Yusuf menguji hati mereka dulu sebelum memperkenalkan siapa dirinya. Kita baca ayat yang ke-1 sampai ke-3. Sesudah itu diperintahkannyalah kepada mereka, kepada kepala rumahnya, maksudnya Yusuf yang memerintahkan. Isilah karung orang-orang itu dengan gandum seberapa yang dapat dibawa mereka, dan letakkanlah uang masing-masing ke dalam mulut karungnya. Dan pialaku, piala perak itu taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu serta uang pembayar gandumnya juga. Maka diperbuatnyalah seperti yang dikatakan Yusuf. Ketika paginya hari terang tanah, orang melepas mereka beserta keledainya. Yusuf menguji, jadi mereka sudah dapat gandum yang mereka beli. Setelah itu ternyata dia suruh kepala rumah tangganya, masukkan. Ketika kamu masukkan gandum, uangnya juga masukkan. Setelah itu khusus yang anak bungsu, maksudnya Benyamin, masukkan piala minumku ini, piala perak ini masukkan. Mungkin kepala keluarga nggak paham maksudnya, tetapi taati saja. Setelah itu dilepaskanlah rombongan saudara-saudara Yusuf pulang. Dalam perjalanan Yusuf berkata kepada kepala keluarga, kejar mereka. Dan bilang, kenapa kalian bisa seperti ini? Kita sudah bantu, kok perilaku kalian buruk seperti ini. Coba periksa satu-satu bahwa ada yang mencuri piala perak dari raja. Saudara-saudara Yusuf karena mereka memang merasa nggak mencuri, mereka dengan percaya diri berkata, nggak mungkin kami tega lakukan ini. Silahkan saja diperiksa satu persatu. Kalau ternyata kedapatan, sudah kami
jadi budak atau mati, oke, nggak apa-apa kalau memang kami melakukannya. Setelah itu benar diperiksa. Kita baca ayat 11. Lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah dan masing-masing membuka karungnya, dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti. Ia mulai dengan yang sulung sampai kepada yang bungsu, maka kedapatanlah piala itu dalam karung Benyamin. Nah, ternyata ada karena memang ditaruh kan, ditaruh. Menariknya ketika itu kedapatan dan akhirnya mereka dibawa kembali ke Mesir menghadap Yusuf, apa yang dikatakan oleh saudara-saudaranya ini sangat menarik. Kalau kita baca di ayat yang ke-16, sesudah itu berkatalah Yehuda, apakah yang akan kami katakan kepada tuanku, apakah yang akan kami jawab, dan dengan apakah kami akan membenarkan diri kami? Allah telah memperlihatkan kesalahan hamba-hambamu ini, maka kami ini budak tuankulah, kami, baik kami maupun orang yang pada siapa kedapatan piala itu. Di sini kita lihat Yehuda tampil, membela Benyamin. Karena apa? Kalau kita baca ke belakang ya, kita tahu Yehuda yang menjamin. Karena kan ketika mereka ke Mesir mau beli gandum, kemudian mereka cerita siapa keluarganya, ternyata ketika ditanya Yusuf, mereka punya saudara, tetapi nggak boleh ikut karena ayahnya melarang. Lalu mereka cerita bahwa ada saudaranya yang sudah nggak bersama mereka. Kalau yang bungsu ini dibawa lagi, ayahnya takut, nggak pulang lagi. Akhirnya Yusuf, oke, kamu boleh beli lagi tapi bawa saudaramu. Ketika ini datang, ayahnya sebelumnya kan nggak mau. Nanti aku kehilangan lagi, aku udah kehilangan Yusuf. Aku nggak mau kehilangan Benyamin lagi, kalau dia ikut nggak kembali. Hancurlah hatiku. Tetapi Yehuda yang menjamin, tenang saja Pak, aku yang menjamin. Aku akan lakukan apa saja untuk membawa kembali Benyamin kepadamu. Itu janji Yehuda. Itu aja sebuah perubahan. Karena mereka dulu menjual Yusuf. Berarti mereka nggak peduli. Pokoknya harus singkirkan anak yang disayang ayahnya. Karena itu mengurangi kasih sayang ayahnya kepada mereka. Tetapi mereka menjamin kepada ayahnya, dan ketika kasus ini terjadi, Yehuda juga tampil. Aku rela jadi budakmu. Aku rela jadi budakmu. Untuk menyelesaikan masalah itu dia yang serahkan dirinya. Supaya Benyamin bisa diselamatkan. Dari situ Yusuf tahu bahwa hati saudaranya sudah berubah. Mereka saling melindungi, saling menjaga. Saudara-saudara, dalam keluarga itu nyata ketika ada masalah yang seperti itu. Ketika harus berkorban, maka satu-satu mundur. Ketika harus menyerahkan haknya, satu-satu jadi pikun. Sepertinya lupa bahwa dia bagian dari keluarga. Tetapi kalau itu bicara sesuatu yang menguntungkan, apalagi kalau bicara warisan, tanah warisan, properti orang tua, wah itu jadi cerdas semua, gitu kan. Tetapi kalau bicara tanggung jawab, siapa yang merawat orang tua? Siapa yang harus melindungi saudara kita yang lemah ini? Saudara kita yang sedang dalam ancaman, satu-satu mundur. Padahal situasi-situasi sulit itu, salah satu tujuan Tuhan izinkan itu terjadi adalah Tuhan ingin tumbuhkan kembali kasih kita kepada saudara-saudara kita. Tuhan ingin tumbuhkan di hati kita bahwa kita adalah satu keluarga. Tuhan ingin pulihkan persaudaraan kita. Tuhan ingin pulihkan keluarga kita. Mestinya saling jaga, saling melindungi. Saudara-saudara Yusuf sudah berubah, dan ini kabar baik bagi Yusuf untuk mulai membuka dirinya bahwa dia adalah Yusuf yang mereka jual. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau kita ingat tadi yang minta dukungan doa, kasus seperti itu kan banyak terjadi. Ketika bicara tanggung jawab, orang sepertinya
nggak tahu, atau lari sengaja, atau pura-pura nggak tahu tadi, mendadak pikun kalau dia punya tanggung jawab, lalu menyalahkan saudaranya yang lain. Kalau saat ini saudara-saudara sedang mengalami pergumulan masalah kaitannya dengan orang tua, dengan situasi rumah tanggamu, dengan anak-anakmu, keadaan apapun yang membuat keluargamu itu memang sedang dalam situasi sulit, bahkan krisis. Tidak perlu menyalahkan orang lain, tidak perlu mencari kesalahan siapa yang salah, hanya ingin supaya menghibur diri dan menyelamatkan diri sendiri. Ini saatnya kita mengambil tanggung jawab kita. Kalau kita memang ada keterbatasan, bukankah kita punya Tuhan yang bisa memperlengkapi kita untuk bisa mengambil tanggung jawab dalam keluarga kita, supaya keluarga kita terselamatkan, supaya masalah keluarga kita bisa diselesaikan. Jangan menjadi orang yang justru lari dari tanggung jawab. Ini saatnya kita mulai ambil tanggung jawab kita. Saya sangat percaya kalau kita mau mengambil tanggung jawab kita untuk orang-orang yang kita kasihi, untuk keluarga kita, Tuhan selalu buka jalan. Tuhan selalu memperlengkapi kita. Sehingga dari yang kita nggak mampu, kita jadi mampu. Yang kita nggak punya, kita jadi punya. Yang membuat kita pertama mungkin sangat tertekan sekali, kita jadi semangat sekali. Dan itu dialami oleh banyak orang kan, ketika dia bangkit berjuang untuk menyelamatkan keluarganya. Dia menjadi pemberani, dia menjadi orang yang sangat kreatif, dia menjadi orang yang sangat tangguh, sangat bersemangat. Karena ketika kita mengambil tanggung jawab seperti itu, berarti kita sedang mengizinkan kasih Tuhan itu mengisi hati kita. Di situ menjadi kekuatan yang luar biasa. Kita menjadi orang yang begitu berkobar-kobar walaupun situasinya sangat berat sekali. Kita punya semangat yang besar. Karena apa? Karena kita ingin menyatakan kasih kita kepada orang yang kita kasihi. Jadi jangan mundur, jangan lari dari masalah, jangan menyalahkan orang lain. Ambil tanggung jawabmu dalam Tuhan. Tuhan pasti berkati. Saudara, kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur. Dalam situasi apapun Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan dalam saat-saat kami terpuruk, saat kelemahan itu begitu menghancurkan hidup kami, membuat kami menjadi gagal. Tetapi nyata kuasa-Mu bisa bekerja dalam hidup kami. Tuhan melihat keadaan saudara-saudara kami yang saat ini sedang begitu tertekan karena mengalami situasi yang buruk terhadap saudara yang tadi dalam pokok doa dia begitu tertekan karena disalahkan oleh saudara-saudara yang lain. Tuhan beri mereka penghiburan, beri mereka kekuatan hati. Lebih dari itu, limpahkan kasih karunia-Mu di hati mereka. Supaya mereka tidak hanya kuat, tetapi mereka sanggup untuk membagikan kasih Tuhan kepada orang lain, kepada orang-orang yang mereka kasihi, bisa mengampuni orang yang menyalahkan mereka, bisa menerima keadaan ini dengan hati yang tenang, penuh pengharapan, karena sungguh-sungguh percaya ketika mereka mengambil tanggung jawabnya bagi keluarganya, Tuhan akan limpahi mereka dengan berkat. Tuhan akan memberi mereka hikmat yang mereka butuhkan, kesanggupan untuk bisa menyediakan apa yang dibutuhkan keluarganya, menyediakan apa yang mereka perlukan untuk bisa menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan yang ada saat ini. Kami sungguh percaya Bapa, di hati orang-orang yang mau mengambil tanggung jawab karena kasih, di situ hati Tuhan ada. Di situ anugerah, kuasa, kelimpahan berkat Tuhan ada. Tuhan menolong setiap saudara-saudara yang sedang bergumul dengan masalah rumah tangganya. Hubungan yang rusak dengan saudara-saudara yang lain. Semuanya bisa teratasi, semuanya dipulihkan menjadi baik. Kalau keluarga kami hidup rukun satu sama lain, kami saling menjaga, kami saling mengasihi, kami sangat percaya janji-Mu. Tuhan akan perintahkan berkat-berkat-Mu ke dalam keluarga kami. Dan itu akan terjadi
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tetap percaya apapun situasi dan keadaanmu, itu adalah sebuah panggilan di mana saudara akan dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarmu. Kalau saudara saat ini sedang mengalami pergumulan, sedang sakit, situasi saudara benar-benar terpuruk, saudara membutuhkan dukungan doa, silahkan menuliskannya di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa, karena kami percaya kalau kita membawa semua pergumulan kita kepada Tuhan, Tuhan berperkara, Tuhan akan menjawab dan menolong kita semua. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus.